Kasus iktp muncul lagi. Arun, 2 orang saksi sidang menyatakan Ganjar terima uang $500.000 AS. Calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres 2024, seharusnya bisa memastikan dirinya bebas dari keterlibatan kejahatan korupsi. Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Kelompok Masyarakat Advokasi Rakyat Nusantara, Arun, Bungaste Fernando Duling, menyikapi komitmen anti korupsi calon presiden. Terlebih, kata Nando, sapaan karibnya, belakangan ramai lagi soal kasus mega korupsi iktp. Hanya saja, kasus ini luput dari perhatian para capres. Naik turunnya pembahasan kasus mega korupsi iktp, kata Nando, seolah menimbulkan tanya, siapa sebenarnya yang masih disasar atau belum tertangkap dari kasus itu. Bukankah ini dapat diartikan maling yang tertangkap adalah maling biasa, maling yang tidak tertangkap disebut sebagai raja maling, ujar Nando dalam keterangan tertulis, Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Nando menekankan, perjalanan kasus KTP elektronik ini tidak boleh melupakan sosok Ganjar Pranowo, yang kini menjadi calon presiden. Ganjar terseret kasus itu dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 periode tahun 2009 sampai tahun 2014. Bukankah di dalam fakta persidangan 2 orang saksi menyatakan Ganjar terima uang sebesar $500.000 AS, bahwa Setia Novanto serta Muhammad Nazarudin yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus korupsi tersebut, jelasnya. Ditambahkan Ketua Umum Arun, Bob Hasan, pihaknya dalam posisi mendorong penegak hukum, untuk kembali membuka dan menuntaskan, kasus KTP elektronik sampai ke aktor tertingginya. Langkah terhadap persoalan korupsi KTP elektronik dan langkah-langkah lainnya, yaitu mendorong agar Kejaksaan Agung RI, dapat kembali mengungkap dan membongkar keterlibatan Ganjar dalam pusaran kasus itu, pungkasnya. Komentar admin. Ganjar terkenal dengan film dewasa dan korupsi iktp. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu